Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Basket WM Sport Channel. Dan kali ini kita akan membahas tentang game antara Bali United melawan Satya Wacana Salatiga. So, check this out. Bali United Basketball atau Tridatu Warriors melanjutkan tren positifnya di IBL tahun 2021. Kembali kemenangan kedua diperoleh oleh Bali United Basketball melawan Satya Wacana Salatiga. Di pertandingan ini berjalan cukup seru, ada jual beli serangan dari kuarter 1 sampai kuarter keempat. Kita bahas dulu dari kuarter 1. Di kuarter 1 ini, Bali United sangat mendominasi, semua lini posisi pemain dikuasai. Defense dari Bali United itu sangat baik sehingga Satya Wacana kewalahan untuk mencetak poin. Dan juga offense dari Bali United itu sangat bagus sehingga skor menjadi 27-10 untuk kemenangan Bali United. Lanjut di kuarter kedua, Satya Wacana ingin memperkecil ketinggalan dengan cara melakukan full court. Namun, dari Bali United sendiri itu bisa mengatasi semuanya. Selain full court press, anak-anak dari Satya Wacana ini juga ngotot dalam offense. Namun, defense dari Bali United masih bagus di kuarter ini. Dan di game ini saya melihat ada peningkatan dari defense Bali United. Di sini kelihatan sangat disiplin, sangat ngotot, lalu bisa menguasai di setiap lini, banyak help setnya, dan reboundnya pun juga menang. Sehingga dari Satya Wacana itu kesusahan untuk melakukan poin. Sekali-sekalinya poin itu karena error dari salah satu pemain. Kalaupun bisa poin, itu hanya dari ball movement yang sangat bagus. Di quarter ini, Bali United banyak mendulang poin, itu terutama dari fast break. Fast break dari Bali United sendiri itu terjadi karena defense yang sangat bagus, yaitu mulai dari steal, dari intercept, dan turnover dari Satya Wacana. Sehingga semua itu bisa dikonversikan menjadi poin oleh Bali United, serta defensive rebound. Fast break yang mematikan dari Bali United sendiri itu tidak hanya terjadi pada saat melawan Satya Wacana, tapi kemarin pada saat melawan Pacific Cesar itu pun juga terjadi. Andaikan pada saat lawan Bima Perkasa, fast break dari Bali United sendiri itu mematikan juga ya, pasti kita bisa menang. Kombinasi dari poin Bali United sendiri, entah itu 3 poin atau 2 poin, itu sangat berimbang. 2 poin melalui fast break dan permainan post play dari Koming, serta 3 poin dari Ludwig Koswara dan teman-teman yang lainnya. Satya Wacana sendiri juga top chair dalam melakukan 3 point. 3 poinnya ada banyak sekali karena mereka tidak bisa menembus pertahanan dari Bali United. Dan mereka harus bermain di luar paint area. Secara overall, kuarter 1 dan kuarter 2 ini permainan dari kedua tim ini terbuka sekali ya. Jadi banyak ada jual beli serangan. Tapi Bali United lebih efektif dalam bermain. Entah itu dari transisi defense ke offense dan dari offense ke defense. Karena kita bisa lihat Bali United sangat mengandalkan fast break-nya di kuarter pertama dan kuarter kedua. Dan di kuarter kedua ini Bali United memimpin 26-46. Oh ya, dan satu lagi, di kuarter kedua, Winston sudah bermain. Tidak seperti kejadian pada saat Pacific Cesar, mungkin sekarang non-teknis sudah teratasi semua. Di kuarter ketiga, Satya Wacana tidak mengendurkan serangannya. Tapi yang terjadi adalah buruknya transisi dari offense ke defense, sehingga Bali United terus saja menyerang dengan fast break-nya. Tapi itu semua berlangsung selama 3 menit, dan Satya Wacana mengambil untuk time out. Selepas time out, Satya Wacana merubah defense-nya menjadi zona defense. Dan di sini, Jericho terlalu banyak melakukan kesalahan. Jericho mulai bermain dengan sendirinya, dribble-dribble, hampir sama seperti kuarter pertama. Tapi di sini, Satya Wacana sudah melakukan zona defense, bukan man-to-man lagi. Sehingga banyak sekali turnover yang dilakukan oleh Jericho. Selepas permainan yang error dari Bali United yang diakibatkan oleh Jericho yang bermain sendiri, akhirnya Jericho diganti dan Bali United mulai mendulang poin demi poin dari 3 poin ataupun 2 poin melalui set permainan karena Satya Wacana melakukan zone defense. Dan akhirnya Bali United mempertegas kemenangannya menjadi 71 melawan 49. Ternyata anak-anak Satya Wacana ini tidak gampang menyerah. Di kuarter keempat, permainan terbuka kembali dipertontonkan. Di sini, intensitas yang tinggi dan kengototan anak-anak Satya Wacana itu dibalas juga dengan intensitas tinggi dan kengototan anak-anak Bali United. Namun tidak berselang lama, itu hanya di menit-menit awal kuarter keempat. Tapi di permainan yang ngotot dan terbuka itu tidak terlalu signifikan perkembangan poinnya. Lalu di menit-menit berikutnya, Satya Wacana itu mengendurkan serangannya tapi tidak untuk Bali United sendiri. Tapi yang terjadi adalah finishing dari Bali United sendiri itu sangat-sangat buruk di kuarter keempat.
Banyak terjadi fast break, tapi tidak menjadi poin bagi Bali United sendiri. Sedangkan Satya Wacana itu bisa memperkecil skor dengan memasukkan 8 poin. Sedangkan dari Bali United sendiri hanya memasukkan 6 poin. Skor yang terlampau jauh dari kuarter pertama sampai kuarter ketiga itu menyebabkan Satya Wacana kesulitan untuk mengungguli Bali United sendiri. Dan di akhir kuarter keempat, Bali United memasukkan beberapa rookie-nya. Dan akhirnya sekarang ada 6 rookie yang sudah bermain dan melakukan debut di Bali United. Tinggal 1 orang lagi yang belum, yaitu Irvin Kurniawan. Dan akhirnya game yang seru ini ditutup dengan skor 83-68 untuk kemenangan Bali United. Dengan hasil ini, Bali United sudah menyelesaikan seri pertamanya dengan 1 kali kekalahan dan 2 kemenangan. Dan ini menurut saya merupakan langkah yang cukup baik bagi Bali United sendiri, dan semoga tren positif ini bisa mempengaruhi game-game berikutnya atau seri-seri berikutnya untuk Bali United Basketball. Dan untuk game berikutnya, Bali United akan memasuki seri kedua dan berhadapan dengan Lofre dan Pelita Jaya. Dan jika saya bisa memberikan sebuah prediksi untuk melawan Lofre dan Pelita Jaya, itu sebenarnya Bali United bisa mengalahkan tim-tim tersebut jika permainan dari Bali United itu konsisten dan juga semakin ke depannya semakin baik permainannya. Karena bisa kita lihat sejak debutnya melawan Bima Perkasa dan sampai sekarang setelah melawan Satya Wacana, itu permainan Bali United semakin baik ke depannya. Oke, sekian dulu review kali ini, dan maju terus Bali United Basketball. Sampai jumpa di Ngobrol Basket berikutnya.